Halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Dikarenakan minggu lalu gua nggak sempat buat video pembahasan mengenai episode 15 dari kartun Amphibia, maka dari itu di video kali ini gua bakal membahas dua episode sekaligus, yaitu episode 15 dan juga 16. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai video ini dengan episode New Wardwood. Dalam episode ini, Marcy sangat senang untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di Wardwood setelah perjalanan mereka ke kuil yang pertama. Akan tetapi, para warga Wardwood tidak begitu menyukainya. Maka dari itu, Marcy berusaha melakukan berbagai cara agar para warga dapat menerimanya. Salah satu usahanya adalah ia bersama dengan Anne mencoba untuk memperbaiki kerusakan yang ada di kota Wardwood. Meskipun para warga Wardwood masih belum bisa menerimanya. Tiba-tiba, wali kota Toadstool datang menawarkan Marcy untuk membantunya dalam merenovasi Wardwood menjadi objek wisata. Oh ya, sebelum gue melanjutkan pembahasan, gue baru menyadari satu hal yang harusnya gue sadari sejak lama. Coba deh kalian dengar suara dari wali kota Toadstool. And speaking of money, are you the one who's been making these delightful little improvements to our town? Merasa tidak asing dengan suaranya? Well, itu dikarenakan karakter ini disuarakan oleh Stephen Roth. Buat yang belum tahu, ia pernah menyuarakan salah satu karakter ayah yang paling bijak. Yap, karakter ini tidak lain dan tidak bukan adalah Martin Martens dalam kartun Adventure Time. What? No Starskipper. Oke, mungkin cukup fakta menariknya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan episode. Setelah mendengar tawaran dari Toadstool, Anne menyarankan Marcy untuk tidak menerima tawaran darinya. Awalnya Marcy setuju dengan saran Anne, namun di malam harinya Marcy berubah pikiran. Keesokan harinya, kota Wardwood berubah menjadi kota fancy dengan gaya klasik, meskipun itu hanya penampilan luarnya saja. Ketika semua terlihat berjalan dengan lancar, tiba-tiba kota Wardwood mulai tenggelam. Marcy baru ingat kalau Wardwood dibangun di atas rawa-rawa. Maka dari itu, datarannya tidak dapat menopang beban yang sangat berat. Marcy dan Anne kemudian menunggangi Joe Sparrow untuk membuang semua interior bangunan yang membuat kota ini tenggelam. Setelah mereka berhasil, Marcy meminta maaf atas kehancuran yang ia sebabkan. Para warga sangat marah kepada Marcy, meskipun pada akhirnya mereka dapat menerimanya. Karena mereka menganggap kalau Marcy sama seperti Anne pada saat pertama kali datang ke Wardwood. Marcy pun menjadi sangat lega dan kemudian memperbaiki kota Wardwood. Oke, sekarang kita lanjut ke episode selanjutnya yang berjudul Friends or Frobo. Dalam episode ini, Polly ingin bersenang-senang setelah Hapop dan Marcy meninggalkan mereka bertiga untuk membeli biji tanaman. Akan tetapi, Anne dan Sprig merasa sedikit lebih dewasa dan memilih untuk tetap diam. Gue cukup suka bagaimana mereka menunjukkan kalau karakter Sprig dan Anne ini telah mengalami perubahan setelah berbagai macam episode pengembangan karakter mereka. Jadi kesannya tuh episode-episode sebelumnya nggak sia-sia aja gitu. Polly merasa cukup kesal dengan perubahan Anne dan Sprig. Ia pun membuat mereka berdua terkena masalah dan ia pergi melakukan aktivitas yang dapat menghiburnya. Namun ia segera sadar kalau dirinya tidak dapat bersenang-senang tanpa ditemani oleh orang lain. Tiba-tiba ia bertemu dengan robot yang selalu mengikuti keluarga Planter ketika pergi ke Newtopia. Polly menamai robot itu dengan nama Frobo, dan ia pun mengajaknya untuk bersenang-senang. Akan tetapi kegiatan mereka malah mengakibatkan kerusakan. Setelah Frobo secara tidak sengaja menghancurkan air mancur, para warga mencoba untuk menghancurkannya. Dalam kerumunan warga, Polly sempat tertendang oleh salah satu warga di sana. Hal ini membuat Frobo menjadi sangat marah dan mulai menyerang seisi kota. Ketika Frobo akan menyerang Sprig dan Anne, Polly berhasil menghentikannya dan memberitahu kepada para warga yang lain bahwa dia akan bertanggung jawab atas tindakan Frobo. Para warga pun menjadi tenang dan menerimanya. Ketika Hapop keluar dari toko, ia sempat tidak menerima Frobo. Tetapi ketika Frobo menunjukkan skill berkebunnya, Hapop langsung menerimanya ke dalam keluarga Planter. Ya, jadi begitulah seluruh cerita dari episode 15 dari kartun Amphibia. Untuk episode ini memang nggak begitu banyak hal yang penting. Semuanya hanya berisi pengembangan karakter saja. Meskipun di episode Friends or Frobo, kita mendapatkan karakter baru yaitu Frobo sendiri. Harapan gue, Frobo bakal bisa memiliki peran yang cukup penting khususnya di endgame dalam serial ini. Oke, mungkin cukup segitu saja. Sekarang kita lanjut ke episode 16. Kita mulai dari episode Toad to Redemption. Di suatu hari, para pasukan dari Newtopia yang dipimpin oleh seorang utusan bernama Jacinda datang untuk memberitahu bahwa wali kota Toadstool ditunjuk untuk menjadi pemimpin di Menara Kodok setelah kepergian Grime dari menara itu. Meskipun ini adalah impian yang selalu diinginkan oleh Toadstool, dia menyadari bahwa dia lebih mencintai Wardwood lebih dari apapun. Jacinda mengatakan kepadanya bahwa jika ia menolak, dia akan dipenjara. Setelah Jacinda pergi, Anne menerobos masuk ke dalam aula dan Toadstool memberitahunya apa yang baru saja terjadi. Anne menyarankan Toadstool untuk menunjukkan kinerja yang buruk. Dengan begitu, Jacinda akan merubah niatnya.
Ia setuju dengan ide itu dan mulai berpura-pura menjadi seorang pengecut dan tidak kompeten dalam memimpin. Meskipun pada akhirnya usahanya malah membuat Jacinda semakin terkesan dengan kinerjanya. Tiba-tiba kota Wartwood dikepung oleh para pasukan bandit yang merupakan mantan dari penghuni Menara Kodok. Para pasukan ini dipimpin oleh Buck, Vance, dan Mayer, 3 kodok yang pertama kali diperkenalkan dalam season pertama. Tostul memutuskan untuk membela rakyatnya dan berpura-pura membenci kota dengan menawarkan para kodok untuk menjadi asistennya. Namun ia segera memimpin para warga untuk menyerang para kodok dan menangkap mereka. Setelah kejadian itu, Jacinda memutuskan untuk mencabut keputusannya untuk menjadikan Tostul sebagai pemimpin. Dan ia pun menunjuk Buck untuk menjadi pemimpin baru di Menara Kodok. Dari keempat episode yang gue bahas hari ini, bisa dibilang Total Redemption merupakan episode yang paling bagus dan juga penting. Yang membuat bagus dari episode ini adalah kita akhirnya bisa melihat pengembangan karakter dari wali kota Tostul. Awalnya gue mengira kalau mereka tidak akan merubah karakter Tostul dan menetapkan karakternya sebagai wali kota yang korup dan juga brengsek. Namun dalam episode ini, kita bisa melihat kalau meskipun Tostul masih memiliki sifat yang korup, namun ia juga memiliki rasa simpati yang tinggi terhadap warganya. Para kru dari serial ini melakukan pekerjaan mereka dengan sangat bagus dalam membuat karakternya menjadi lebih likable. Lalu yang membuat episode ini penting adalah akhirnya kita bisa mengetahui nasib dari para bawahan Grime setelah peristiwa runtuhnya Menara Kodok. Karena dalam episode Toadcatcher, satu-satunya bawahan Grime yang masih terlihat adalah Percy dan juga Brad Dog. Awalnya gue berasumsi kalau para bawahan yang lain sedang bersembunyi di suatu tempat. Tetapi dalam episode ini, kita akhirnya bisa mengetahui kalau para pasukan yang lain telah berpisah dari Grime. Dengan ditunjuknya Buck sebagai pemimpin para kodok, ini akan membuat setup yang cukup bagus buat konklusi kedepannya. Kita mungkin bisa melihat Buck akan melawan Grime di kemudian hari, atau justru Buck malah kembali menjadi bawahan Grime. Well, kita lihat saja nanti kedepannya gimana. Episode terakhir dari pembahasan ini adalah Maddie and Marcy. Jadi dalam episode ini, Maddie sedang melatih sihir nekromansinya, atau dengan kata lain sihir membangkitkan yang sudah mati. Namun ia terus diganggu oleh ketiga adiknya. Kemudian Marcy bertemu dengan Maddie dan memutuskan untuk mempelajari sihir nekromansi bersamanya. Ketiga adik Maddie yang melihat ini menjadi cemburu dan mencari cara untuk membuat kakaknya bisa bermain lagi dengan mereka. Mereka pun mencuri buku mantra milik Maddie dan membuat sihir penumbuh dewasa. Akan tetapi sihir ini malah membuat mereka menjadi tumbuh tak terkendali dan bisa membuat mereka meledak. Untungnya Maddie berhasil menyelamatkan mereka dan ia juga berhasil merapalkan sihir nekromansi. Oke, jadi begitulah cerita dari episode ini. Harus gue akui, episode ini merupakan yang paling lemah dari 4 episode yang gue bahas di video kali ini. Ya, meskipun kita mendapatkan momen interaksi dari Maddie dan Marcy yang bisa dibilang ya oke lah, walaupun gak begitu menarik. Namun secara keseluruhan episode, ini gak memberikan banyak perubahan dari karakter Maddie. Dia hanya seorang gadis yang memiliki obsesi terhadap sihir. Belum lagi interaksi dengan adik-adiknya yang menurut gue kayak agak kurang menarik aja gitu. Dan juga gak begitu memiliki peran yang sangat besar dalam keseluruhan cerita. Namun satu hal yang membuat episode ini menarik adalah ini merupakan pertama kalinya Amphibia memberikan episode yang berpusat pada karakter sampingan saja. Dan karakter utamanya sendiri hanya muncul beberapa detik saja. Bahkan Anne dan Sprig memberikan sindiran mengenai hal ini. Do you ever think it's weird when the main characters aren't in an episode? You don't miss them. Satu hal lagi yang membuat episode ini menarik adalah ini bisa menjadi alasan atau sebab Marcy dapat menggunakan sihir di kemudian hari. Karena seperti yang kita tahu bahwa Anne dan Sasha cukup ahli dalam berpedang. Untuk Marcy sendiri, kita hanya tahu bahwa dia merupakan gadis yang cukup cerdas dan juga pintar. Bahkan tanpa kemampuan berpedang saja, ia bisa menjadi ancaman cukup serius. Bayangkan kalau ia sudah memiliki kemampuan sihir. Ini bisa membuatnya menjadi karakter yang cukup kuat, bahkan dapat mengalahkan Sasha dan Anne secara bersamaan. Dari perkataan gue barusan, kalian pasti bisa menebak arahan gue bakal kemana. Oke, jadi begitulah pembahasan dari episode 15 dan juga 16 dari serial kartun Amphibia. Mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.